Jubli mau membacakan peraturan ibadah online kita supaya teman-teman diberkati dan soalnya disenangkan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi kayak Jubli. Peraturan beribadah nomor 2, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, coba semuanya lambaikan tangannya ya. Kakak sekali lagi mau sapa adik-adik nih. Shalom adik-adik. Yeay. Ketemu lagi dengan ibadah online. Apakah adik-adik masih bersuka cita? Yang bersuka cita katakan yes. Yes. Sekali lagi yang bersuka cita katakan yes. Yes. Adik-adik, hari ini kita mau ambil tema Hari Kesehatan Nasional. Apa itu Hari Kesehatan Nasional? Adik-adik, kita lihat tayangan berikut. Bagi setiap manusia, hidup sehat adalah hal yang utama. Hal ini enggak mengenal usia. Mau tua, muda, anak kecil, semuanya harus menjaga pola hidup sehat. Ada sejarah panjang di balik peringatan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 12 November. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk. Kisaran tahun 1950-an, wabah malaria menyerang masyarakat Indonesia. Korbannya mencapai ratusan ribu orang yang tewas. Penyakit ini terkenal sebagai musuh negara, memiliki pengaruh yang sangat besar pada kesejahteraan rakyat, daya kerja rakyat, serta pembangunan. Pandemi terjadi saat masa pemerintahan Soekarno, dan Dinas Pembasmian Malaria dibentuk pada tahun 1959. Pada Januari 1963, nama dinas tersebut menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria atau KOPEM. Pemerintah lalu bekerja sama dengan sejumlah lembaga kesehatan internasional dengan target malaria akan hilang dari Ibu Pertiwi pada tahun 1970. Pembasmian malaria itu menggunakan insektisida DDT yang disemprotkan secara massal ke rumah-rumah warga di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Presiden Soekarno melakukan penyemprotan secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. 5 tahun kemudian,
sekitar 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria. Keberhasilan pemerintah dalam membasmi malaria tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama pada tanggal 12 November 1964. Hal ini menjadi langkah awal komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembangunan kesehatan. Itulah sejarah singkat Hari Kesehatan Nasional. Sehat merupakan hal yang tidak bisa dibeli dan harus kita lakukan sendiri. Nggak ada salahnya kok menjaga kesehatan sekarang, menjaga pola makan, dan rajin berolahraga. Wah, semuanya udah tahu ya kalau Hari Sehat Nasional itu kita harus upayakan. Jadi semua kita harus hidup sehat, katakan amin. Amin. Kalau gitu, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Siap ya? Sama-sama yuk bangkit berdiri. Ayo tepuk tangan dulu ya. Bilang yang kuat, aku nih anak sekolah minggu yang sehat. Tunjuk dengan bangga. Aku anak sekolah minggu, katakan sehat, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi, katakan sukacita, sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Lagi ya, katakan aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, katakan dengan bangga, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi apa? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Lagi ya, katakan A. Aku cinta Yesus. D, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ayo tepuk tangan yang sehat buat Tuhan. Haleluya. Wah, adik-adik nih, kita hari ini mengangkat tema kesehatan. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau menyembah Tuhan lagi. Adik-adik di rumah semangat ya. Musik. Tepuk tangan. Siap-siap ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, ditekukkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji nama Tuhan.
memuji Tuhan? Yang masih siap bilang yes. Yes. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setia Tuhan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan berdoa buat bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bahwa setiap kita sudah dipilih untuk menjadi pembuat sejarah buat negeri kita Indonesia. Ini kami ya Tuhan. Ayo adik-adik, dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami berdiri dengan sehati di tempat ini, membawa doa kami ke generasi yang terakhir. Jejakkan kaki untuk menjadi pembela bagi negeri, dan tak pernah berhenti menerangi bangsa ini. Inilah kami, berikan hidup ini untuk membuat sejarah bagi negeri. Pakailah kami, segenap hati ini untuk membuat sejarah generasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan sehati di tempat ini, membawa doa kami ke generasi yang terakhir.
tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biaralamaya Jandaramaya Jando. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati sebagai tanah yang subur untuk ditanami firman-Mu. Biar firman-Mu boleh bertumbuh besar, berbuah dalam kehidupan kami. Dan yang terpenting ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hana. Hari ini kakak mau cerita yang seru banget. Kalau adik-adik penasaran, sekarang adik-adik semua duduk yang manis. Pasang kupingnya, volumenya digedein biar kedengeran. Nah, sebelum kakak mulai cerita adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak nih tokoh yang paling terkenal? Yang berhasil mengalahkan Goliat. Wah, udah ada yang jawab tuh. Iya bener, dia adalah Daud adik-adik. Dia ini adalah orang yang senantiasa disertai sama Tuhan. Dari dia bukan siapa-siapa sampai dia jadi raja, bahkan sampai dia meninggal adik-adik, sampai kerajaannya diteruskan oleh anak-anaknya. Semuanya diceritain di dalam Alkitab. Waktu dia menjadi raja adik-adik, ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia, merebut kerajaan dia, yaitu Absalom anaknya. Anaknya sendiri loh adik-adik. Absalom ini membuat rencana jahat, membuat Raja Daud keluar dari Israel dan membuat kerajaan itu jatuh ke tangan dia. Di dalam perjalanan waktu Raja Daud pergi meninggalkan Yerusalem, dia sampai ke sebuah kota namanya Kota Bahurim adik-adik. Di situ Daud bertemu dengan seorang bapak namanya Bapak Simei. Tahu gak sih Bapak Simei itu siapa? Bapak Simei ini adalah salah satu keturunan keluarganya Saul. Jadi waktu Bapak Simei melihat dengan Raja Saul adik-adik, dia gak suka, dia marah. Dan gak cuman itu adik-adik, dia ngata-ngatain Raja Daud. Bayangin, rakyat biasa tapi ngata-ngatain raja. Coba adik-adik pikir, kalau adik-adik ketemu sama presiden, adik-adik berani ngatain presiden? Gak berani kan? Tapi Bapak Simei ini berani adik-adik. Gak cuman ngata-ngatain, dia lemparin Daud dan orang-orang yang ada di sekitar Daud dengan batu di dalam perjalanan. Dia sangat tidak suka dengan Raja Daud, karena menurut dia Raja Daud telah berbuat jahat kepada keluarga Saul. Makanya waktu Bapak Simei ketemu dengan Raja Daud, dia bilang, dasar kamu pembunuh, lihat nih perbuatan kamu dibalas sama Tuhan. Anak kamu berusaha menjatuhkan kamu, berusaha merebut kerajaan kamu. Dia bilang seperti itu adik-adik, di depan orang-orang banyak, dan dia berani seperti itu. Sampai-sampai salah satu orang kepercayaannya Raja Daud, yaitu Abisai, dia bilang gini, Raja, aku samperin ya, aku hukum dia. Berani banget dia ngata-ngatain raja. Wah, tapi tahu apa yang Raja Daud lakukan? Dia bilang, jangan lakukan. Kalau memang Tuhan menyuruh dia untuk ngata-ngatain aku, untuk ngutukin aku, ya udah, apa yang bisa kamu perbuat? Daud ngomong seperti itu adik-adik. Jadi Raja Daud dan seluruh pasukannya meninggalkan tempat itu, sambil Bapak Simei tetap melempari batu, terus ngata-ngatain, tetap adik-adik. Beberapa lama adik-adik setelah kejadian itu, setelah Absalom akhirnya mati dalam peperangan, Raja Daud dan seluruh orang-orang yang beserta dengan dia memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Waktu dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, Bapak Simei menghampiri Raja Daud. Waktu ketemu dengan Raja Daud, dia sujud, dia minta ampun. Dia bilang, hamba tahu hamba telah melakukan dosa Raja. Jadi Raja mohon ampun, jangan ingat-ingat kesalahan saya, kata dia bilang seperti itu. Tahu apa responnya Raja Daud? Raja Daud memaafkan adik-adik. Dia memaafkan,
dia berjanji bahwa Bapak Simei tidak akan mati. Meskipun saat itu Abisai, orang kepercayaannya Raja Daud, dia sebel adik-adik, dia gak suka. Dia bilang ke raja, dia kan bukannya pantas dihukum mati nih raja, dia udah ngata-ngatain orang yang diurapi Tuhan loh. Tapi Raja Daud bilang, jangan, dia melarang Abisai untuk membunuh Bapak Simei. Bahkan Raja Daud berjanji bahwa Bapak Simei tidak akan mati. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajarin dari ceritanya Raja Daud dengan Bapak Simei ini? Yang pertama, kita tidak boleh menyimpan dendam. Tentu aja adik-adik, kita harus belajar seperti Raja Daud yang tidak menyimpan dendam, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Terlebih, waktu itu Bapak Simei sudah minta ampun. Seharusnya seperti Raja Daud, kita tidak boleh mengingat kesalahan-kesalahan mereka lagi. Nah adik-adik, makanya yuk kita belajar seperti Raja Daud yang tidak menyimpan dendam. Tapi gak cuman itu adik-adik, Raja Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia padahal adalah seorang raja, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan. Padahal kalau misalnya dia bilang Bapak Simei dihukum mati, boleh dihukum mati, gak ada yang marah, gak ada yang larang, karena dia seorang raja. Tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk itu. Dia adalah contoh raja yang rendah hati adik-adik. Dia mau mengampuni orang lain, dia tidak dendam, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari adik-adik belajar seperti Raja Daud. Kita harus tetap rendah hati, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terus kita juga gak boleh mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Dan kita tentu saja tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi minta kepada Tuhan untuk dibalesin kejahatannya. Itu lebih gak boleh lagi adik-adik. Karena Tuhan sendiri yang akan melihat dari sorga. Yuk adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita berdoa, kita mau minta Tuhan untuk memberikan hati seperti hati Raja Daud, yang rendah hati, mau mengampuni, tidak dendam, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar seperti Raja Daud, yang rendah hati, mau mengampuni, tidak menyimpan dendam, dan bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikan kami hati seperti hati Raja Daud. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami minta Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita baca ayat hafalannya di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Baca sekali lagi ya sama kakak. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah kakak hari ini mau kasih tahu buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang Luis mau mengajak teman-teman untuk memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan aku dan kubu pertahanan aku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buaya, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau
1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebabnya mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memudahkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari.
Oke adik-adik, sebentar kita akan berpisah. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan ingat selalu kalau sudah doa berkat berarti baru boleh selesai. Yuk angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.